Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Mariani, mahasiswa PGSD semester 7 dari UPBJJ UT Jambi. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum percobaan pemantulan cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat penting seperti pemantulan, pembiasan, dan difraksi. Pemantulan terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang halus, seperti cermin, dan dipantulkan kembali dengan sudut yang sama dengan sudut datangnya. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan 3 percobaan. Yang pertama, percobaan memantulkan cahaya pada cermin datar. Yang kedua, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang terakhir, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Pertama, kita siapkan lampu senter dan celah cahaya disusun di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambaran jalannya berkas sinar pada cermin datar dimulai dari cahaya dari lampu senter diarahkan melalui celah cahaya sehingga terbentuk berkas cahaya lurus yang menuju permukaan cermin datar. Posisi alat harus sejajar dengan permukaan agar cahaya memantul dengan baik dan mudah diamati. Setelah senter dinyalakan, berkas cahaya terlihat bergelak lurus menuju permukaan cermin. Ketika mengenai cermin, berkas cahaya dipantulkan. Arah cahaya setelah dipantulkan membentuk sudut terhadap arah semula. Garis cahaya terlihat berubah arah sesuai dengan prinsip pemantulan. Pada percobaan ini digambarkan sinar datang menuju permukaan cermin garis normal dan sinar pantul. Sudut datang dan sudut pantul terbentuk terhadap garis normal. Jalannya sinar terlihat simetris terhadap garis normal, menunjukkan bahwa sudut datang dan sudut pantul tampak sama besar. Setelah itu, kita letakkan sebuah lilin di depan cermin datar dan kita amati bayangannya selama benda itu kita geser-geserkan di depan cermin datar. Sehingga cermin datar membentuk suatu bayangan yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, tegak. Kedua, sama besar dengan benda aslinya. Ketiga, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Keempat, bersifat maya, artinya tidak dapat ditangkap pada layar karena tidak terbentuk dari pertemuan sinar-sinar pantul secara nyata. Terakhir, terbalik lateral, yaitu sisi kiri dan kanan tampak tertukar. Ciri khas cermin datar. Kedua, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pada percobaan ini, jalannya berkas sinar digambarkan untuk menunjukkan bagaimana cahaya dipantulkan oleh cermin cembung. Ketika cahaya dari lilin mengenai permukaan cermin cembung, sinar datang membentuk sudut terhadap garis normal. Sinar datang ini kemudian dipantulkan oleh cermin membentuk sudut pantul terhadap garis normal. Ciri khas cermin cembung adalah sinar-sinar pantulnya menyebar atau bersifat divergen, seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin. Oleh karena itu, bayangan lilin tampak terbentuk di belakang cermin. Pada titik potong perpanjangan sinar-sinar pantul, jalan sinar pantul digambarkan sebagai garis nyata yang menyebar, sedangkan bayangan terbentuk dari perpotongan perpanjangan garis-garis tersebut. Berdasarkan pengamatan terhadap bayangan yang terbentuk dari lilin di depan cermin cembung, diperoleh sifat-sifat berikut. Pertama, tegak. 2, diperkecil. 3, maya. 4, terletak di belakang cermin. 5, semakin jauh benda dari cermin, bayangan makin kecil dan makin dekat ke titik fokus. Yang ketiga, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Gambar jalannya berkas sinar pada cermin cekung, cahaya dari lilin menyebar dan sebagian mengenai permukaan cermin cekung. Berkas cahaya tersebut dipantulkan oleh cermin dan cenderung mengumpul atau konvergen. Tidak seperti cermin cembung, pantulan dari cermin cekung terlihat mengarah ke satu titik tertentu, yaitu titik fokus atau titik pusat kelengkungan tergantung pada posisi benda. Kemudian, posisi benda dan layar diatur sedemikian rupa agar bayangan yang terbentuk pada layar tampak paling jelas dan tajam. Setelah diperoleh posisi yang tepat, dilakukan pengukuran terhadap jarak benda dari cermin dan jarak bayangan dari cermin. Pengamatan menunjukkan bahwa bayangan nyata yang tajam hanya terbentuk pada jarak-jarak tertentu, tergantung dari posisi fokus dan jari-jari kelengkungan cermin cekung.
Kemudian, saat benda terus digeser menjauhi cermin secara perlahan, pada suatu titik bayangan nyata tidak lagi terlihat di layar. Bayangan tersebut tampak menghilang karena sudah tidak jatuh di layar atau karena bayangan menjadi maya. Berdasarkan hasil percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung, dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan yang dihasilkan bergantung pada jenis cermin dan letak benda terhadap cermin tersebut. Pada cermin datar, cahaya dipantulkan dengan sudut datang sama dengan sudut pantul, dan bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, besar, serta terbalik lateral dengan jarak bayangan yang sama dengan jarak benda terhadap cermin. Pada cermin cembung, cahaya dipantulkan menyebar atau divergen, sehingga bayangan yang terbentuk selalu maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin, tanpa bergantung pada posisi benda. Sementara itu, pada cermin cekung, cahaya dipantulkan mengumpul, konvergen, dan bayangan yang terbentuk bisa nyata atau maya, tergantung pada jarak benda terhadap titik fokus. Itulah kegiatan praktikum saya kali ini. Saya tutup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.